Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana Fahri Hamzah menyoroti leadership atau kepemimpinan Pak Jokowi ya teman-teman. Memang jika ada satu hal yang menarik untuk diteliti dari Pak Jokowi itu adalah gaya kepemimpinannya. Bahkan seharusnya ya itu diteliti ya, dijadikan bahan skripsi, tesis gitu ya teman-teman, tentang keunikan leadership Pak Jokowi ini yang begitu konsisten misalnya dari segi belusukan, ataupun tidak dengan cara marah tapi mengambil keputusan yang tegas dan lain-lain ya teman-teman. Masih banyak sisi unik Pak Jokowi yang saya pikir layak untuk dijadikan penelitian. Nah, pada video kali ini kita akan simak bagaimana statement Fahri Hamzah tentang kepemimpinan Pak Jokowi. Bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saya bersyukur bahwa akhirnya bisa mengenal Pak Jokowi lebih dalam dan membuktikan sendiri apa-apa yang saya lihat dari yang tidak dimengerti oleh banyak orang tentang beliau, terutama kemampuan dan kapasitasnya mengelola politik dan pemerintahan, juga mengelola perekonomian. 10 tahun memimpin dengan kemenangan yang spektakuler dari tahapan ke tahapan, 2 kali pilkada kota, sekali pilkada gubernur, 2 kali pilpres, itu menegaskan kapasitas yang tidak sederhana. Dan oleh sebab itu saya terus terang diakhiri dengan kemampuan beliau untuk mengelola transisi bagi terpilihnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, serta rekonsiliasi nasional yang sangat kita dambakan menghadapi dunia yang tidak baik-baik saja. Kita harus berterima kasih kepada Pak Jokowi atas seluruh inisiatif dan sumbangan kapasitas beliau. Saya percaya bahwa beliau masih sangat diperlukan oleh bangsa ini, terutama agar menjalin dan menggalang persatuan di antara elit nasional kita bersama Pak Prabowo dan para pemimpin lainnya yang sangat gandrung kepada persatuan daripada perpecahan. Selamat Pak Jokowi memasuki masa pensiun dan terima kasih atas seluruh karya dan bakti Bapak kepada bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahwa pasangan atau kemenangan pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah kemenangan dari satu pasangan yang mengusung tema rekonsiliasi dan keberlanjutan. Dan keberlanjutan itu dinisbatkan kepada bahwa di antara kebijakan pemerintahan ini akan mengambil sukses dan sumber baik dari sukses pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf sebelumnya. Dan oleh sebab itu kami sangat mendukung seluruh inisiatif yang ingin memperkuat tema rekonsiliasi dan keberlanjutan itu. Ini kita jangan lupa, sebab kita tidak mungkin lari dari topik ini, mengingat topik ini adalah topik yang kita janjikan kepada rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia memberikan approval kepada janji itu dan berharap bahwa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti adalah pemerintahan yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai rekonsiliasi dan keberlanjutan. Nah, dalam rangka itulah kita memandang pertemuan tokoh-tokoh bangsa itu memang harus sangat digalang dan diseriusi. Bahkan Pak Prabowo dalam hal ini sangat menginginkan agar semua mantan pemimpin bangsa di masa yang akan datang itu ada tempat untuk bersama-sama. Bahkan pernah beliau mengatakan akan berdirinya Presidential Club, sehingga nanti Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan semua mantan kita yang masih hidup itu bisa bertemu dalam rangka menciptakan iklim baik di tengah masyarakat kita, bahwa sesungguhnya pemimpin kita masih bertemu dan berbicara satu sama lainnya. Karena itu sangat penting sekali pada penciptaan iklim rekonsiliasi secara nasional. Saya kira ini hal yang menurut saya perlu disyukuri. Jadi apabila semua tokoh memang niat mau bergabung, itu memang menjadi bagian dari rencana di dalam tema rekonsiliasi dan keberlanjutan yang telah dimenangkan oleh rakyat
melalui pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang didukung oleh Pak Jokowi ini. Saya kira itu. Siapa pimpinan politik yang anak keturunannya tidak ada dalam politik? Nggak ada. Nggak ada. Loh, kenapa begitu giliran Pak Jokowi kita ribut semua? Padahal ini semua sudah menjadi realitas sebelumnya. Jadi menurut saya ini subjektivitas yang berlebihan. Jadi ini adalah akumulasi dari kemarahan berkali-kali dan kekalahan berkali-kali mungkin ya dari teman-teman itu yang kemudian menumpahkan ini secara tidak adil kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Dan karena itulah kita mengajak semuanya, coba kita duduk agak clear situasinya ini. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keberaniannya untuk memutuskan kita harus pindah ke IKN dan untuk merayakan tonggak 100 tahun kemerdekaan kita itu sesuatu yang luar biasa, Bang. Dan memang itu harus dilakukan. Jadi karena itulah kemantapan hati Pak Prabowo untuk melanjutkan IKN itu sangat diperlukan. Dan itu harus di-state sebagai ketegasan kita untuk memilih jalan kita ke depan gitu. Karena tadi itu Bang, selain alasan-alasan bahwa Jakarta ini adalah kota yang insidental buat kita memang begitu ya. Kita ini tidak punya tempat untuk menggambarkan masa depan kita, termasuk untuk membangun masa depan kita. Jadi orang tuh nggak perlu khawatir Bang tentang IKN akan sepi, nggak ada orang. Itu bohong, itu nggak mungkin. Sebenarnya begini, lebih baik kita meletakkan beliau dalam posisi yang tepat sekarang ini, karena beliau juga tahu bahwa ini adalah satu transisi, akhir dari transisi yang baik, dan sampai hari ini beliau berada dalam posisi yang sangat baik ya. Jarang sekali presiden yang akan berakhir di seluruh dunia itu mendapatkan approval rate yang bagus. Jadi Pak Jokowi itu sebenarnya dalam posisi approval rate yang bagus. Karena itulah kita sendiri berkepentingan secara nasional memposisikan beliau agar dalam transisi ini beliau berperan secara maksimal mengawal transisinya secara baik. Nah, tapi ada tentu kita nggak bisa mengontrol perilaku orang, terutama mungkin juga orang-orang di sekitar kekuasaan itu sendiri yang menggunakan nama beliau untuk satu hal yang kira-kira menurut beliau itu merugikan. Saya kira peringatan dari beliau itu adalah biasa supaya situasi yang baik ini jangan dirusak oleh hal-hal yang menurut beliau berhati-hatilah. Ya itu ya teman-teman, pujian Fahri Hamzah untuk leadership Pak Jokowi, dan yang paling puncak ya teman-teman di akhir kepemimpinan ini karya buah tangan Pak Jokowi adalah transisi. Terlepas ada anaknya di situ, tapi dia benar-benar sepenuh hati ketika mengatakan jangan dari nol lagi, ibaratnya kita sudah SD SMP, ayo jadi SMA gitu teman-teman. Makanya dia di APBN ketika rapat kabinet itu minta program presiden selanjutnya diakomodir program-program prioritasnya. Nah, saya pikir ini kultur budaya yang baik karena sebelum-sebelumnya presiden kebingungan ketika harus melanjutkan karena tidak ada transisi yang baik. Jadi saya pikir ini semangat yang baik ya, spirit yang bagus agar anggaran yang sudah dikucurkan untuk program-program prioritas nasional itu bisa dieksekusi dan diselesaikan. Di sini benar-benar setiap pemimpin harus menurunkan egonya. Kalau yang egonya tinggi pasti dia teriak perubahan, tidak mau lanjutkan, pengen bikin gaya sendiri, kerja sendiri, yang lain dibikin mangkrak, dan ini yang rugi benar-benar rakyat ya teman-teman. Ya itu kalau menurut saya, itu respon saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.